Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sebagai kisah yang saya sampaikan dan cerita yang mudah-mudahan ini bisa menambah iman dan amal soleh kita. Kita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Para jamaah Bapak Ibu, ini kita sudah masuk hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Tidak terasa, Masya Allah. Di antara kita insya Allah sudah mempersiapkan diri untuk banyak beramal. Ada di antara kita yang tetap istiqomah berpuasa, ada di antara kita yang rajin baca Quran, ada di antara kita yang semangat untuk qiyamul lail, ada di antara kita yang mereka bersedekah, ada di antara kita yang mungkin melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Maka kalau kita kembali kepada bulan Dzulhijjah ini, kenapa dinamakan bulan Dzulhijjah? Ya karena sebenarnya kalau kita masuk definisi pengertian Dzulhijjah adalah dzu itu adalah pemilik, hijjah adalah haji. Jadi ketika masuk bulan Dzulhijjah adalah ini sebenarnya agenda yang Allah jelaskan bahwa disitulah kewajiban orang melaksanakan ibadah haji. Bagi orang ibadah haji, ya itu perintah bagi yang mampu, kewajiban. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 196 kurang lebih. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata' ilaihi sabila. Kewajiban ibadah haji ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu kuat fisiknya dan mampu dalam hal finansial harta. Tapi yang paling penting melaksanakan ibadah haji ini para jamaah Bapak Ibu, yang penting adalah ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bagaimana dengan orang-orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji? Maka di sini kami akan menyampaikan, mensajikan amalan-amalan istimewa yang harus kita perhatikan, kita jaga, terutama di 10 hari yang pertama ini. Kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama, ada amalan-amalan yang istimewa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, meskipun mereka adalah orang-orang istimewa yang dipanggil sama Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik dan sebagainya, itu panggilan bagi mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji dengan harta dan mampu karena fisik, kuat fisiknya. Bagi mereka jelas mendapatkan pahala yang besar, apa? Surga yang Allah sediakan bagi orang yang mendapatkan gelar haji mabrur, haji yang betul-betul mulai berangkat sampai pulang itu karena Allah, hanya mencari ridha Allah. Ini mendapatkan gelar haji mabrur dan melaksanakan rukun-rukun haji dan sunnah-sunnah selama di sana kurang lebih 40 hari. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dalam hadis Imam Bukhari, orang yang melaksanakan ibadah haji, kalau betul-betul hajinya benar, tidak melakukan fusuk, jidal, kedoliman, maksiat, pelanggaran aturan-aturan Allah, dan ibadah-ibadah haji itu dijaga dengan benar, insya Allah maka dia mendapatkan haji yang mabrur, balasannya surga. Hadis Imam Bukhari. Adapun bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif. Apa alternatifnya? Alternatifnya yang harus dijalankan adalah pertama puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah, hari 10 hari pertama di awal. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu keistimewaan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Maka ada amalan-amalan yang dimana nanti dia mendapatkan pahala yang besar juga sebagaimana orang ibadah haji. Maka dijelaskan dalam hadis Imam Muslim,
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangi oleh seseorang, maka saat itu orang itu bertanya kepada Nabi, Su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumin Arafah. Ditanya tentang satu hari ketika melaksanakan ibadah puasa Arafah. Maka Nabi mengatakan, qala yukafiru sana al-madiyah al-baqiyah. Bagi orang melaksanakan ibadah puasa di bulan Zulhijjah pada tanggal 9, satu hari, ini yang satu hari ya, maka dia akan mendapatkan bonus pahala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya selama 2 tahun, sanatain, 2 tahun. Tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Ini kalau ibadah puasanya juga karena Allah. Bukan karena puasa pengen ramping badannya. Bukan karena puasa karena pengen laris dagangannya. Bukan puasa karena pengen lulus ujiannya. Bukan puasa karena memang di situ ada kepentingan dunia. Karena Allah. Jadi kalau orang berpuasa betul-betul niat karena Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala, diampuni dosanya selama 2 tahun. Ini puasa Arafah 1 hari. Wasu'ila an yaumi saumi Asyura. Ditanya lagi bagaimana keutamaan pada bulan Asyura, bulan Muharram, pada tanggal 10 Muharram, 1 hari. Maka Nabi mengatakan qala yukafiru sana al-madiyah. Maka bisa menghapus dosa tahun yang telah lalu. Jadi kalau kita pahami di dalam hadis ini, puasa Arafah itu puasa yang luar biasa pahalanya. Bahkan bisa mengungguli atau bisa ya menaik derajatnya daripada puasa Muharram. Jadi bisa menandingi keutamaan puasa Muharram. Meskipun puasa Muharram pun ada pahalanya. Jadi kalau kita puasa-puasa sunnah banyak sekali insya Allah para jamaah Bapak Ibu. Yang biasa Senin Kemis, Senin Kemis. Kesempatan ini. Yang biasa puasa Daud, puasa Daud. Yang biasa puasa 1 bulan 3 hari, Ayyamul Bid, terus jalankan. Nah bagaimana bertepatan dengan puasa Dzulhijjah, puasa Asyura ini? Niatkan puasa Asyura, niatkan puasa Arafah, dia dapat pahala puasa sunnah yang biasa dia jalankan. Jadi pahalanya berlipat-lipat. Ya, jadi yang kebiasaan puasa-puasa sunnah terus, tapi bertepatan nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, insya Allah niatkan puasa untuk 1 hari Arafah, maka dia mendapatkan pahala yang lainnya yang menjadi rutinitas dia berpuasa. Sebagian ulama mengatakan boleh berpuasa selama 9 hari, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar As-Asqalani, dan juga Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Utsaimin, melaksanakan puasa mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 boleh. Kenapa? Di situ secara umum keutamaan orang yang dimana menjalankan 10 hari di awal, maka digunakan 9 hari untuk puasa, yang 1 hari untuk berkorban. Dilarang untuk puasa tanggal 10-nya. Nah, jadi kalau ada di antara saudara kita yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, maka ini jelas keutamaan juga di dalamnya. Saya nggak bisa puasa Ustaz, tapi saya bisanya sedekah, saya bisanya infak, saya bisanya hanya menjalankan sunnah-sunnah yang lain, puasa sunnah, baca Quran, sholat tahajud, qiyamul lail, ya, dan menjaga sholat berjamaah 5 waktu, menyambung silaturahim dan yang lainnya. Jalankan. Kenapa? Karena 10 hari ini luar biasa. Bahkan sampai Allah turunkan di dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ya. Yang dimana Allah turunkan surah Al-Fajr ini ternyata di situ mengandung keutamaan yang luar biasa. Apa kata Allah? Wal fajr walayalin ashr. Demi fajar, demi waktu subuh, demi waktu pagi. Ini Allah bersumpah. Walayalin ashr, dan demi malam-malam 10 hari. Terkait dengan ayat ini ada 3 pendapat ulama, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka ketika menjelaskan ayat ini, para ulama salaf menjelaskan ada 3 penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud walayalin asyar
10 hari ya, dan malam-malamnya itu disebutkan adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu keutamaannya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan malamnya. Ada berpendapat 10 hari di awal bulan Muharram. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini pendapat dari 3 ini, maka yang diambil kebanyakan para ulama adalah yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ayat sebelumnya pengawalan ya, mubtadi'nya, ayat yang pertama itu adalah pagi hari. Kenapa Allah bersumpah dengan pagi hari? Di situ ada apa di pagi harinya? Fajarnya itu ada apa? Ternyata para ulama setelah mengembangkan, menganalisa ayat-ayat Allah itu, maka dihubungkan dengan surat apa? Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar. Insya Allah kita sudah hafal. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Di mana hubungan ayat wal fajr dengan surah Al-Kautsar? Ayat yang pertama, Al-Fajr demi waktu pagi. Apa hubungannya dengan surah Al-Kautsar? Ada hubungannya. Hubungannya ada perintah untuk apa? Pertama, sholat. Kedua, berkorban. Jadi, kalau kita memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman para ulama ahli tafsir ya, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Qurtubi dan yang lainnya, maka ketika diturunkan ayat Allah itu pasti nanti ada penjelasan selanjutnya. Tidak sekedar Allah bersumpah. Bersumpahnya ada apa? Kenapa kok sampai 10 hari ini ada keutamaan yang luar biasa? Kenapa kok diawali dengan waktu pagi? Ini pendapat yang rojih, yang paling kuat adalah bahwa surah Al-Fajr walayalin asar 10 hari pertama ini terkait dengan bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena diawali dengan demi pagi. Pagi ini ada apa? Pagi ini karena Allah menjelaskan di dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Karena waktu pagi itu dijelaskan hendaknya kalian melaksanakan sholat. Sholat apa? Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha baru berkorban. Gitu. Maka di dalam hadis Imam Bukhari katakan, barang siapa yang dia berkorban, yang dimana berkorban setelah melaksanakan sholat, maka diterima sama Allah. Maka nusuknya korbannya makbulah, diterima sama Allah. Tapi kalau dia berkorban sebelum melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, maka jelas, maka korbannya hanya berupa sedekah, bukan hewan korban, tapi namanya hewan yang hanya disembelih untuk sedekah, tapi tidak bernilai korban ketika disembelih sebelum pelaksanaan sholat. Kenapa? Karena Allah mengurutkan sholli, sholat dulu, baru wanhar, nahar, yaitu berkorban. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah keutamaan yang luar biasa di dalam surat Al-Kautsar. Makanya di dalam surah Al-Kautsar, ketika orang betul-betul menjaga sholat Idul Adha dan dia berkorban, maka insya Allah dia akan mendapatkan Al-Kautsar. Kok bisa Ustaz? Iya. Orang yang betul-betul dia ini menggabungkan antara hubungan dia kepada Allah dan hubungan kepada manusia, insya Allah dia akan bertemu dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Masya Allah, ini Islam. Bagaimana mendidik, membimbing kita supaya kita ini baik dengan Allah dan baik kepada manusia. Kok bisa? Karena satu ayat ini mengandung 2 makna. Hubungan kepada Allah baik, tetap menjaga sholat, dan tetap berkorban. Sholat urusannya kepada Allah, korban urusannya dengan manusia. Artinya tujuan daripada penyembelihan dan korban adalah untuk berbagi kepada manusia, kepada saudara, kerabat, tetangga, jamaah yang lainnya. Baik yang kaya, yang miskin merasakan nikmatnya daging hewan kurban. Masya Allah. Ini kalau kita mempelajari Islam seperti ini ya. Jadi banyak orang yang sholat
tapi dia tidak peduli dengan saudaranya. Ini banyak sekali. Banyak ketika orang dikasih harta, diamanai harta, tapi dia tidak mau mengeluarkan untuk di jalan Allah, apalagi korban. Makanya ketika ayat ini turun, wanhar, perintah untuk berkorban. Dan korban ini kita pahami ayat ini ya. Kenapa di sini tidak jamak bentuknya? Kenapa di sini kok bentuknya adalah single, mufrad, bukan jamak? Karena menunjukkan bahwa setiap orang itu harus membiasakan untuk berlatih berkorban. Dan tidak boleh ketika korban itu iuran, itu nggak boleh. Yang nggak bolehnya apa? Bagi kambing iuran untuk lebih dari 1 orang, atau untuk 100 orang, atau untuk 1000 orang, nggak boleh. Hanya yang diperbolehkan adalah sapi ataupun bakor, itu untuk 7 orang boleh. Kenapa? Karena terkait dengan harga. Dan itu juga dari sunnah Nabi. Kalau kambing, ya itu 1 orang. Bisa Ustaz, kalau dalam satu keluarga ada 1 keluarga di situ, misalkan ayah, ibu, anak, itu dia korban, tapi dinilaikan pahalanya untuk 1 keluarga boleh? Boleh. Kalau itu boleh. Dia berniat berkorban, yang dimana pahalanya mudah-mudahan nanti akan berdampak kepada 1 keluarga. Kenapa? Karena disinilah Nabi mengatakan bagi orang yang berkorban kambing, ketika di salah satu keluarga berkorban, maka 1 keluarga dapat pahala. Meskipun mereka tidak mampu berkorban, yang mampu suaminya, yang mampu istrinya, yang mampu anaknya korban. Kambing untuk 1 keluarga, bukan 1 kecamatan, 1 kelurahan, nggak boleh. Hanya khusus untuk keluarga yang ada hubungannya dengan nasab keluarga. Tapi bagi umat Nabi yang tidak bisa berkorban dapat pahala, ya dapat pahala dari Nabi. Ketika Nabi berkorban mengatakan, hada minni wa min ummati. Ini adalah dariku ya Allah, terimalah amalan ibadahku ya Allah, dan juga dari umatku. Dari umatku yang bagaimana? Umatku yang belum bisa berkorban karena belum mampu. Jadi yang tidak mampu mereka berkorban, insya Allah tetap dapat pahala kalau ada niat untuk berkorban. Tapi sama Allah belum ditakdirkan untuk bisa korban karena kondisi ekonomi. Bagaimana mereka yang mampu, yang lebih? Nah, kalau nggak korban bahaya. Karena perintahnya 1 orang di situ harus berkorban dia. Kalau dia mampu. Maka dari situ Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atun walam yudahi wala yaqrabanna musallana. Dalam hadis Imam Ibnu Majah dikatakan, siapapun orang yang dikasih kelonggaran harta, saat itu dia mampu berkorban. Saat itu dia mampu berkorban. Padahal uangnya banyak di bank, atau dia Masya Allah sukses usahanya, padahal dia mampu untuk beli 1 kambing, itu mampu. Dan ada uang itu, ada dia, dan cukup keluarganya. Saat itu dia tidak mau berkorban, maka ingat, Nabi mengancam, jangan sekali-kali mendekati tempat ibadah kami, kata Nabi. Makanya kalau penjenengan baca hadis ini, hadis Ibnu Majah ini ya Pak, itu kenapa di situ Nabi menggunakan kalimat nun taukid? Di situ ada nun taukidnya ya. Kalau kita belajar grammar nahwu sorobnya, setiap kata kerja yang dimana di situ disisipi ada nun taukid atau yang lainnya huruf-huruf taukid, itu menunjukkan penegasan dan penekanan. Makanya Nabi mengatakan fala yakrobanna. Sebenarnya Nabi cukup mengatakan wala yakroban. Ya, wala yakrob bisa. Kenapa kok wala yakrobanna ada yakrobanna, ada nun taukidnya? Ini menegaskan bahwa siapapun orang tidak mau berkorban, jangan ikut sholat bersama kami. Betul sesuai dengan ayat Allah, fasholli li rabbika wanhar. Kenapa Allah tidak mengatakan fasholli saja, kok ada wanharnya? Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat ketika dia mampu berkorban, berkorbanlah, perintah. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Albani
Dan ulama-ulama yang lain, sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah muakkadah. Ada pendapat yang wajib, ada yang pendapat sunnah muakkadah. Tapi nggak ada pendapat yang mubah, itu nggak ada. Boleh kurban, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Yang mampu harus kurban. Kenapa? Di situ dibutuhkan untuk berbagi kambing, dagingnya. Orang bisa merasakan, yang miskin, yang kaya, makan semuanya kambing itu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, ketika sudah disembelih, apa kata Nabi SAW? Wa'at'im, watasaddaq, wadakhir. Bagikan hewan korban tadi sepertiga. Sepertiga bagikan yang berkorban, sepertiga dimakan bersama-sama. Ini pembagian dalam hewan korban. Sampai Nabi tetap mengutamakan orang-orang yang berkorban tetap mendapat bagian. Jadi sepertiga hewan korban yang disembelihnya. Gak ada kok ceritanya yang korban, oh, saya nerima daging korban. Ah, ini gak pantas, sudah sedekah kok nerima, kan gitu. Bedakan antara sedekah yang secara umum dengan berkorban. Kalau sedekah sudah dikasihkan kok diambil lagi. Lah ini seperti anjing yang mendilati ludahnya sendiri. Tapi kalau seandainya berkorban, ada aturan mainnya. Kenapa? Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, pembagian hewan kurban itu sudah dijelaskan oleh Allah juga. Makanya orang-orang yang berkorban itu dia tetap mendapat bagian, ya, dan juga yang selebihnya diberikan kepada fakir miskin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka amalan yang istimewa yang harus kita perhatikan adalah apa? Di samping berkorban, di samping berpuasa, ya, di samping menjalankan sholat Idul Adha, maka jangan lupa, mulai saat ini kita boleh bertakbir, boleh bertahmid, boleh bertahlil, ya. Memang dalam takbir, tahmid, tahlil ini ada dua. Yang pertama yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, ya. Yang kedua adalah mereka yang mujmal, yang umum. Jadi ketika kita mulai tanggal 1 kemarin, hari Kamis, ya, kemudian sudah bertakbir, maka terus bertakbir sampai datangnya pada tanggal 10 pada hari Jumat, maka boleh bertakbir. Terus bertakbir dimanapun kita berangkat pengajian, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sambil kita istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahal adzim. Perjalanan naik mobil, naik motor, kita takbir, kita istighfar. Mana perintahnya Ustaz? Perintahnya adalah satu, dalam hadis Imam Tabrani dikatakan, fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, perbanyaklah untuk takbir, tahlil dan tahmid. Ini perintah dari Nabi. Yang kedua, Imam Bukhari menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, mukadimahnya mengatakan bahwa dua sahabat ini yang mempelopori untuk takbir pertama dulu. Dua sahabat ini siapa? Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Karena Abu Hurairah wa Ibnu Umar yukabbirun nas yukabbiru bihima. Ketika masuk datang tanggal 1 bulan Dzulhijjah pertama, saat itu pada pagi hari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah berdua masuk pasar. Ya, dia masuk pasar, dakhala ila suq yukabbiron. Kemudian kedua sahabat langsung takbir, Allahu Akbar, dikeraskan. Ketika dua sahabat ini takbir, tahmid, tahlil sebagaimana takbiran, maka semua manusia di pasar, di pasar Islam, ya, pasar Islam nih, pasar kaum muslimin, semua takbir. Yukabbirun nas, semuanya takbir. Kenapa? Kenapa kok ikut dua sahabat ini? Karena dua sahabat ini, Abu Hurairah dan Ibnu Umar ini adalah merupakan pioner dari sahabat-sahabat yang lain, teladan bagi sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Dua sahabat ini adalah ahli hadis. Maka apa yang disampaikan, diucapkan, dikatakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar, semuanya ikut. Semuanya ikut. Kenapa? Ini yang terbaik. Masya Allah. Itu para jamaah Bapak Ibu.
Lah, itu takbir yang mujmal, tidak terbatas dengan waktunya. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini diawali mulai maghrib sampai datangnya pagi pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan juga hari-hari tasyrik ditambah lagi 3 hari. Maka dari sinilah perintah dari Allah di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke 22. Ayat yang ke berapa? 28. Kalau tidak salah itu. Allah mengatakan, wadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan itu maka adalah hari yang paling terbaik, yaitu di saat ketika masuk pada tanggal 10. Maka hendaknya mereka banyak mengingat Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, insya Allah itu amalan-amalan yang istimewa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebelum saya tutup terkait dengan keutamaan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini, agar kita tidak menyanyiakan, mulai saat ini perbanyak kita ibadah sholat, perbanyak kita sedekah, perbanyak kita baca Quran, perbanyak kita untuk juga ibadah-ibadah yang lain yang kita mampu selama kita belum mampu untuk ibadah haji. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Nabi menjelaskan, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salih fihinna ahabu ila Allah Ta'ala min hadhil ayyam, yakni al-ashr." Tidak ada amalan-amalan yang apabila dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka amalan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling disukai oleh Allah daripada bulan-bulan yang lain. Daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan sebagian ulama sebagaimana Ibnu Rajab mengatakan, bahkan di hari-hari di bulan Ramadan pun kalah. Kecuali 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kalah dengan hari bulan Dzulhijjah ini. Ini pendapat dari ulama salaf ya. Nah, itu bukan pendapat saya. Jadi ketika orang melaksanakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini bahkan bisa mengalahkan di bulan Ramadan, kecuali 10 hari terakhir pada malam harinya di bulan Ramadan, kecuali karena di situ ada Lailatul Qadar. Jelas? Maka saat itu langsung Nabi mengatakan, walal jihad fisabilillah. Begitu juga dengan jihad fisabilillah. Ketika sahabat bertanya, bagaimana kalau ada orang jihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, apa itu nggak bisa mengungkuli, menyaingi amalan-amalan 10 hari tadi? Begitu juga jihad di jalan Allah. Illa, kecuali rajulun kharaja minansi wa mali wa lam yarji min dalika bi syai'. Kecuali mereka yang berangkat dari rumah menuju medan perang, yang dimana orang ini dia harus mengorbankan harta dan nyawanya untuk membela agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, dan dia tidak pulang kecuali mendapatkan gelar syahid. Ini tidak bisa diungkuli, disaingi dengan amalan apapun. Kenapa? Kalau jihad melawan orang kafir, dia terbunuh atau membunuh, ini pahalanya paling tinggi. Dirwatul sanamihi, jihad fisabilillah. Puncaknya amalan adalah berjihad, membela agama Allah, membela kalimat Allah. Dia dibunuh sama orang kafir, maka amalan ini tidak ada yang bisa menyaingi. Ingat para jamaah ya, meskipun banyak sholat, banyak puasa, banyak haji, banyak umroh, pinter baca Quran, ini dan itu, tidak bisa menyaingi pahala jihad ketika dia membela agama Allah, dibunuh sama musuh-musuh Allah. Itu orang yang paling tinggi puncaknya. Tapi para jamaah Bapak Ibu, itulah yang kami sampaikan terkait dengan keutamaan amal-amal di bulan Dzulhijjah. Semoga ini menjadi semangat kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung masih ada waktu, ayo terus kita tunjukkan di hadapan Allah. Niat karena Allah, apapun amal karena Allah, bukan karena siapapun. Perbanyak lagi, tingkat lagi, semangatkan lagi amal ibadah kita. Yang kita biasanya malas-malesan, yang biasanya kita ogah-ogahan, yang bisa kita nyantai-nyantai, jangan bersantai-santai. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan merenggut kita.
Itu yang kita pikirkan. Wallahu bisawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.